Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dias dengan NIM D022366. Oke, jadi langsung saja ya pada jurnal pertama yang akan saya review, yaitu eh, jurnal yang berjudul Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile untuk Peningkatan Pengalaman Pelanggan dan Efisiensi Pemasaran dengan metode ADIE atau ADDIE. Nah, jadi eh, pada jurnal pada jurnal ini itu akan membahas mengenai pengembangan aplikasi pemesanan ya yang ada pada toko Sanika. Jadi toko Sanika ini adalah toko pakaian Muslim yang ada di Desa Kalindongang, Kabupaten Purbalingga. Nah, jadi masalah yang dihadapi di sini pada toko Sanika ini itu metode pemasarannya itu kurang efektif karena hanya menggunakan eh, grup WhatsApp ya untuk melakukan transaksi dan bukan transaksi tapi proses proses perjalanan perjualbelian barang. Nah, tentu saja itu metode pengembangan yang digunakan itu metode ADDIE, penjagaan analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Oke. Nah, jadi pada tahap pertama itu ada tahap analisis. Jadi di tahap pertama ini tuh peneliti akan mulai melakukan pengumpulan data melalui proses baik itu melalui proses ya proses wawancara ya. Di sini melakukan proses wawancara terhadap pemilik tokonya secara langsung. Yang dimana nantinya peneliti akan tahu kendala apa yang dialami oleh toko ini. Nah, kemudian di tahap desain. Jadi setelah eh, tahap analisis, peneliti ini akan mulai merancang sistem, ya, merancang merancang semua sistem yang diperlukan eh, untuk pengguna. Jadi perancangan ini dimulai dari pembuatan diagram-diagram seperti use case, eh, diagram activity, airframe, kemudian ada ERD-nya juga. Nah, seperti itu. Nah, yang di mana eh, gunanya itu sehingga nantinya kita tahu fitur-fitur apa saja yang akan nantinya diterapkan pada aplikasi ini nanti. Nah, kemudian ada tahap development, yaitu tahap pengembangannya. Jadi proses proses ini peneliti akan mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan desain-desain yang sudah eh, dibuat sebelumnya. Nah, kemudian tahap keempat itu tahap implementasi. Nah, kemudian setelah desain, eh, aplikasi itu sudah bisa mulai diimplementasikan atau atau mungkin diuji coba ya pada perangkat-perangkat perangkat-perangkat mobile. Hmm. Nah, di sini akan terintegrasi dengan eh, sistem admin ya, sehingga terjadi keterhubungan data yang efektif antar keduanya gitu. Kemudian ada tahap evaluasi yang di mana pada tahap ini adalah tahap terakhir dari proses pengembangannya. Jadi setelah aplikasi diuji coba, eh, peneliti akan mengevaluasi dengan eh, mencari tahu apa saja kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi ini. Nah, itu saja review jurnal pertama. Nah, oke, untuk jurnal kedua, eh, oke, jurnal kedua itu berjudul Perancangan Aplikasi SPPD Berbasis Mobile Menggunakan Metode Rapid Application Development atau RAD. Jadi jurnal ini itu membahas mengenai penerapan metode RAD dalam mengembangkan aplikasi mobile, yaitu aplikasi surat perintah perjalanan dinas. Nah, di sini permasalahan itu dibilang aplikasi ini akan dirancang karena untuk mengatasi keterbatasan sistem sistem web yang sebelumnya digunakan. Jadi dia bilang itu tidak efisien, khususnya itu pada proses memperbaiki kesalahan
data ya, data dalam saat melakukan perjalanan dinas. Nah, maksud saja ya, metode yang digunakan yaitu metode RAD. Nah, jadi tahap-tahap RAD ini ya, pertama ada requirements planning phase, itu perencanaan syarat-syarat. Nah, jadi pada tahap awal ini eh, dilakukan eh, dilakukan pertemuan dilakukan pertemuan untuk mendefinisikan untuk apa aplikasi ini dibuat nantinya. Nah, jadi aplikasi ini nantinya bisa diharapkan bisa membuat pegawai itu bisa mengelola surat-surat perintah dinas dengan lebih mudah dan meminimalkan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan apa ya? Di sini dibilang kesalahan-kesalahan input yang sering terjadi. Jadi bisa diminimalisir kesalahan tersebut. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah tahap RAD Design Workshop Space atau Workshop Design RAD. Jadi tahap ini eh, programmer itu akan melakukan apa ya, mendesain sistem, ya, akan mulai mendesain sistem dengan menggunakan use case ataupun ini jadi menggunakan use case dan activity diagram yang dimana digambarkan itu ada proses mulai dari proses login, input data, kemudian ada juga proses apa ya ini, proses logout, ya. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahap ketiga itu instruction phase, yaitu fase konstruksi. Ya, di sini eh, programmer itu sudah melakukan tahap eh, apa ya, tahap coding. Tahap coding yaitu menscript program-program mulai dengan dari database dan selebihnya. Ya, dan kebutuhan fungsional-fungsional lainnya pastinya juga ya, seperti fitur-fitur digunakan untuk aplikasi ini. Nah, lanjut pada tahap ini tahap keempat ya, tahap implementasi. Nah, di sini sudah dilakukan pengujian. Di sini dikatakan bahwa tahapan ini eh, digunakan menggunakan black box sebagai black box testing untuk melakukan pengujian untuk mengetahui apakah sistem ini sudah beroperasi dengan sebaik ya dan sesuai dengan yang diinginkan. Itu saja mungkin review jurnal kedua. Oke, pada jurnal ketiga yaitu berjudul Implementasi Aplikasi Manajemen Arsip Berbasis Website pada kantor Notaris Anita Ramayani menggunakan algoritma Rapid Application Development atau RAD sama dengan eh, metode aplikasi sebelumnya. Nah, jadi pada jurnal ini itu akan membahas bagaimana penerapan metode RAD ini dalam mengembangkan aplikasi, yaitu aplikasi manajemen arsip berbasis website di kantor Notaris Anita Iramayani. Nah, jadi tujuan aplikasi ini dibuat yaitu eh, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan-pengolahan arsip yang sebelumnya itu dikatakan masih menggunakan Excel. Di sini pada saat menggunakan Excel itu dikatakan itu eh, pencarian data itu lambat dan masih berpotensi menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam proses arsip. Nah, nah, jadi metode yang digunakan adalah metode RAD. Jadi eh, ini tahap-tahapnya itu sama dengan tahap sebelumnya. Nah, pertama itu ada requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Nah, jadi tahap ini eh, sama ya, tadi melibatkan pengumpulan-pengumpulan data dengan eh, menggunakan eh, proses wawancara ya.
Nah, proses wawancara ini dilakukan dengan staf-staf administrasi yang ada di kantor. Nah, jadi eh, di sini akan diidentifikasi masalah-masalah apa yang eh, terjadi itu, sehingga di sini eh, kita memerlukan sistem yang memungkinkan bisa melakukan pencarian cepat dan pengolahan-pengolahan data arsip yang lebih baik. Kata. Nah, kemudian kedua ya, ada desain desain workshop. Di tahap ini itu eh, sudah dilakukan pengembangan visual dan teknik dari aplikasi ini. Nah, sama ya tadi atapnya itu berupa pembuatan diagram-diagram, diagram use case, diagram activity. Nah, gunanya apa? Supaya bisa membantu memastikan ya eh, dalam proses desainnya itu kebutuhan pengguna itu menjadi dasar agar pengembangan ini bisa lebih lanjut, bisa ditingkatkan. Nah, kemudian tahap ketiga itu ya adalah implementasi. Nah, jadi implementasi ini merupakan tahap di mana sistem sudah diubah dari bentuk desain menjadi eh, kode program yang bisa eh, menghasilkan, di sini menghasilkan aplikasi berbasis, ya sudah berbasis website, yang mendukung input dan manajemen data-datanya. Nah, jadi tahap ini fitur-fitur itu seperti input data ya. Ada input data klien, kemudian pencarian arsip, dan pembuatan laporan. Nah, kemudian itu tahap terakhir, yaitu adalah apa ya, tahap testing. Nah, ini. Nah, tahap terakhir itu adalah tahap testing, yaitu tahap dilakukannya uji coba pada aplikasi dengan metode black box untuk memastikan fungsi-fungsi itu sudah beroperasi dengan baik. Nah, jadi itu adalah berikut pada jurnal ketiga. Untuk jurnal keempat yaitu jurnal yang berjudul Sistem Aplikasi Pendukung Keputusan menggunakan metode AHP dalam menentukan kinerja pegawai kantor desa Sukamaju, Deli Serdang. Nah, oke, jadi jurnal itu membahas mengenai bagaimana pengembangan sistem aplikasi pendukung keputusan untuk menilai eh, kinerja-kinerja pegawai pada kantor di desa Sukamaju. Jadi sistem ini itu menggunakan metode Analytic Hire Process atau disingkat AHP untuk mengukur kinerja pegawai. Nah, dan pengembangan aplikasi ini dilakukan dengan eh, menggunakan sistem apa ya, sistem waterfall ya. Iya. Jadi metode AHP ini dipilih karena kemampuannya itu bisa menyelesaikan masalah-masalah, terutama pada masalah kompleks eh, yang dengan menyusun prioritas itu terlebih dahulu. Hmm, iya, oke. Jadi di sini menggunakan metode waterfall ya. Nah, jadi tahap pertama itu dilakukan tahap pengumpulan pengumpulan data ya. Nah, jadi tahap ini dilakukan pengumpulan data dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yakni eh, pastinya kepala desa, kemudian ada pegawai dan administrator. Nah, kemudian di tahap kedua itu adalah
Ini. Tahap kedua itu adalah di tahap analisis. Nah, di tahap analisis ini eh, kebutuhan-kebutuhan sistem itu sudah dikumpulkan. Jadi secara lebih mendalam eh, peneliti itu akan mengidentifikasi bagaimana alur-alur proses dari fungsi-fungsi utama sistem ini dengan menggunakan eh, metode diagram use case ya untuk menggambarkan peran-peran setiap penggunanya. Nah, yaitu pengguna itu ada tiga tadi ya. Ada kepala desa, kemudian pegawai, kemudian ada administrator. Nah, kemudian tahap ketiga itu adalah tahap tahap desain. Nah, tahap desain. Jadi di tahap ini eh, sudah dibuatkan antar muka pengguna yang terdiri dari halaman-halaman pasti halaman ada halaman login, kemudian ada halaman-halaman utama, kemudian itu halaman untuk pegawai ya. Nah, kemudian ada halaman untuk kuesioner atau melihat kehadiran-kehadiran dari pegawai ini. Nah, kemudian di tahap keempat itu mestinya sudah dibuatkan eh, proses proses scripting program dengan menggunakan bahasa Python. Nah, kemudian di tahap terakhir itu ada tahap testing ya. Nah, tahap testing itu tahap pengujian aplikasi. Di di sini dikatakan dia menggunakan metode black box, di mana bagian yang diuji yaitu fitur-fitur aplikasi dan fungsionalitasnya. Jadi di sini tahap ini akan dipastikan bahwa fitur-fitur itu sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai lah. Dan aplikasi itu bisa memberikan hasil penilaian yang hmm, akurat terhadap pegawai-pegawai. Jadi itu jurnal keempat. Oke, jadi jurnal terakhir itu jurnal yang berjudul Rancangan Bangun Aplikasi Pembukaan Keuangan UKM Berbasis Website. Studi kasus UMKM Indah Vision. Nah, jadi jurnal ini membahas mengenai pengembangan aplikasi, aplikasi pembukaan keuangan UMKM ya, yang dimana UMKM itu adalah Indah Fashion. Nah, jadi tokonya bukan toko ya, apa ya? UMKM lah, kita sebut saja UMKM, yaitu UMKM Indah Fashion. Itu pertama itu dia itu mengatakan dia mengalami kesulitan dalam memanage, mengatur keuangan karena pencatat itu masih dilakukan secara manual. Nah, jadi eh, sebab sebab itu dia mengalami masalah seperti kesalahan pencatatan, eh, ada seperti kesalahan catatan ya transaksi, ada juga kesalahan pencatatan eh, tanggal. Nah, dan berdasarkan eh, tantangannya itu, maka diperlukanlah aplikasi ini nantinya agar bisa mempermudah proses pencatatan serta laporan keuangannya. Oke, ya langsung saja ya. Metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode waterfall. Nah, jadi tahap pertama yaitu adalah tahap perencanaan. Nah, jadi tahap ini itu dilakukan identifikasi. Dia mengidentifikasi sistem-sistem manual yang sudah dilakukan eh, sebelumnya. Nah, setelah identifikasi dia akan menemukan eh, bagaimana bentuk kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti kesalahan pencatatan transaksi tadi kan dan proses pembuatan laporan keuangannya. Nah, jadi tujuannya itu eh,
sistem ini, sistem yang baru dibuat ini bisa mendukung pencatatan keuangan secara akurat. Oke. Tahap kedua itu adalah tahap menganalisis masalah. Nah, jadi pada tahap ini eh, melibatkan kebutuhan-kebutuhan sistem dan proses pembukuan yang ada melalui wawancara. Nah, jadi di tahap ini alur-alur pencatatan yang berjalan dan eh, mengidentifikasikan dalam model yang terjadi seperti kesalahan-kesalahan pencatatan dan keterbatasan-keterbatasan lainnya gitu. Kemudian di tahap ketiga adalah tahap perencanaan sistem. Jadi di tahap ini sudah dibuatkan eh, rancangan-rancangan sistemnya. Nah, semuanya dengan menggunakan proses pembuatan diagram-diagram seperti use case, ada juga diagram UML. Nah, ini kelas diagram admin ya. Kemudian di tahap 4 itu adalah tahap pembuatan aplikasi, yaitu tahap coding. Jadi sudah dibuatkan script penggunanya. Di sini eh, peneliti itu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Nah, kemudian di tahap selanjutnya adalah tahap uji coba, yaitu tahap implementasi. Nah, jadi di tahap uji coba ini dia menggunakan black box testing, di mana fitur-fitur aplikasi ini mungkin akan diuji nantinya berdasarkan fungsionalitas. Nah, jadi pengujian ini dilakukan eh, agar bisa membuat aplikasi berfungsi sesuai dengan ekspektasi dari pengguna ya. Nah, mungkin itu saja ya tadi terakhir, tahap terakhir. Jadi itulah tadi tugas review jurnal berdasarkan metode pengembangan sistemnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.